Halo, perkenalkan nama saya Dinar Hartodianto dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan proposal proyek perangkat lunak saya yang berjudul Absensi dan Penggajian Karyawan. Baik, saya jelaskan pertama dengan pendahuluan. Absensi merupakan suatu kegiatan pengambilan data guna mengetahui suatu kehadiran dan tidak kehadiran seorang pegawai perusahaan. Biasanya absensi dilakukan secara manual, dengan cara menginputkan kehadiran atau kedatangan dengan cara menggunakan pena melalui tanda tangan dan kertas. Absensi dilakukan di lembar absensi yang disiapkan oleh petugas sehingga pendataan jam hadir jam keluar, rekapitulasi absensi pegawai dan keterangan tidak masuk memerlukan waktu yang relatif lama. Selain itu, proses absensi manual rawan terhadap kehilangan data dan sulitnya proses pencarian data yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kredibilitas data yang digunakan untuk membuat laporan absensi pegawai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi absensi pegawai berbasis website yang digunakan untuk mengolah data absensi yang dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam penilaian kinerja pegawai. Teknologi website dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya dapat dijalankan di sistem operasi manapun asalkan memiliki akses internet. Sistem informasi absensi yang akan dibuat terdapat fitur GPS, sehingga memberikan kemudahan untuk mengecek lokasi pegawai. Tidak hanya itu, pada sistem tersebut juga akan ada kalkulasi gaji pegawai sesuai dengan jumlah kehadiran masing-masing pegawai. Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan absensi yang ada di perusahaan. Kemudian saya akan membahas waktu pelaksanaan. Membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dari bulan Maret, April, Mei, sampai Juni. Dari yang pertama, pengajuan proposal memerlukan waktu dari minggu pertama sampai minggu kedua di bulan Maret. Yang kedua ada survei lapangan yang memerlukan waktu minggu ketiga sampai minggu keempat dari bulan Maret. Yang ketiga ada analisis memerlukan waktu minggu pertama dari bulan April. Yang keempat ada perancangan sistem memerlukan waktu minggu kedua sampai minggu keempat dari bulan April. Yang kelima ada pembuatan program yang dilakukan dari minggu pertama sampai minggu kedua dari bulan Mei. Yang keenam ada testing yang memerlukan waktu dari minggu ketiga sampai minggu keempat dari bulan Mei. Ketujuh ada pelatihan yang dilakukan dari minggu pertama sampai minggu kedua dari bulan Juni. Dan terakhir ada pendamping yang dilakukan dari minggu ketiga sampai minggu keempat dari bulan Juni. Kemudian saya akan menjelaskan manajemen proyek dengan nama proyek absensi dan penggajian karyawan. Yang pertama ada layar absensi yang berisi halaman absensi dan halaman hari libur nasional yang dikerjakan dari tanggal 3 April sampai dengan 9 April. Yang kedua ada layar penggajian yang berisi halaman penggajian dan resume gaji yang didapatkan yang dikerjakan pada tanggal 10 April sampai dengan 16 April. Yang ketiga ada layar login multi-user yang berisi halaman login dan login multi-user yang dikerjakan dari 17 April sampai dengan tanggal 23 April. Yang terakhir ada layar admin dengan di dalamnya ada halaman admin, kelola user, dan kelola bareng yang dikerjakan dari tanggal 24 April sampai dengan 30 April. Dan terakhir saya akan menjelaskan portofolio saya dengan fitur utama absensi dan penggajian karyawan. Yang pertama ada dashboard yang menampilkan statistik absen masuk seperti jumlah keseluruhan karyawan, jumlah karyawan yang masuk, notif absen karyawan yang baru masuk maupun sudah keluar, jam kerja, dan beberapa review. Yang kedua ada riwayat absensi. Pada fitur ini menampilkan pengguna sistem untuk melihat riwayat absensi karyawan secara online. Fitur ini memungkinkan pengguna sistem untuk memantau absensi karyawan dari mana saja dan kapan saja asalkan memiliki akses internet. Yang ketiga ada cuti kerja, yang memungkinkan karyawan untuk mengajukan cuti secara online melalui sistem absensi kerja. Fitur ini mempermudah karyawan dalam mengajukan cuti dan memungkinkan manajemen untuk mengelola cuti karyawan secara lebih efektif. Yang keempat ada payroll. Fitur ini memungkinkan pengguna sistem untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan data absensi yang tercatat dalam sistem, mencetak slip gaji karyawan, dan menentukan tarif gaji karyawan. Yang kelima ada histori pembayaran.
yang menampilkan riwayat keseluruhan aktivitas transaksi gaji karyawan. Dan yang terakhir, ada reset password. Fitur ini memungkinkan pengguna atau karyawan untuk mengubah password akun absensi kerja mereka jika mereka lupa atau ingin mengganti password lama mereka. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.